Aktor laga Iko Uwais dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus penganiayaan. Iko dilaporkan oleh seorang desainer interior untuk rumahnya pada Sabtu 11 Juni 2022. Rencananya Iko akan segera dipanggil pihak berwajib untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan pada Senin 13 Juni. Laporan penganiayaan sebelumnya telah diterima Polres Metro Bekasi akhir pekan lalu. Zulpan mengungkapkan kronologi dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan Iko dari pelapor sekaligus korban bernama Rudi. Awalnya, Iko Uwais tengah membangun sebuah rumah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Rudi selaku desainer interior mengaku baru dibayar setengahnya dengan perjanjian dan nominal tertentu. Kemudian Rudi menagih sisa pembayaran kepada Iko Uwais dengan mengirim invoice melalui aplikasi pesan singkat. Hanya saja, Iko disebut tak merespons invoice yang dikirim oleh Rudi. Kemudian pada Sabtu 11 Juni, korban bersama saksi yang tak lain adalah istri Rudi, ingin pulang dan melintasi depan rumah Iko. Iko yang mengetahui hal tersebut langsung memanggil keduanya. Lebih lanjut, Iko Uwais dan seorang pria bernama Firmansyah menghampiri Rudi beserta istri. Tak berselang lama, antara Iko dan Rudi terlibat cekcok. Rudi mengaku Iko dan Firmansyah saat itu langsung memukulnya hingga mengalami luka. Saat ini, Iko Uwais sudah dipanggil polisi dan akan dimintai klarifikasi perihal tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Selain Iko, polisi juga akan memanggil beberapa saksi dan akan meminta keterangan dari mereka semua. Nama aktor Iko Uwais mendadak menjadi pembicaraan setelah tersangkut kasus pemukulan terhadap seorang pria bernama Rudi. Namun berdasarkan keterangan versi Iko Uwais, Rudilah yang melakukan penganiayaan terlebih dahulu dengan menendang perutnya. Atas hal tersebut, Iko Uwais melalui kuasa hukumnya melaporkan balik ke Rudi atas kasus pencemaran nama baik. Laporan tersebut dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Selasa 14 Juni 2022. Tak hanya pencemaran nama baik, namun laporan juga terkait dugaan penganiayaan. Soal laporan pencemaran nama baik karena diduga Rudi memutarbalikkan fakta dan merugikan Iko. Untuk memperkuat laporannya, Iko Uwais harus menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Iko Uwais, Leonardo Segala, dalam konferensi persnya di Jakarta Selatan pada Selasa 14 Juni 2022 dini hari. Dikutip dari tribunnews.com, Selasa 14 Juni 2022, laporan tersebut telah dilayangkan pada dini hari tadi. Diberitakan sebelumnya seorang pria bernama Rudi melaporkan Iko dan Firmansyah ke Polres Bekasi Kota pada Sabtu 11 Juni 2022. Laporan tersebut berawal dari aktor laga tersebut yang menggunakan jasa Rudi sebagai desain interior untuk membangun rumahnya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Namun Iko Uwais baru membayar setengah harga. Setelah beberapa waktu, Rudi menagih sisa pembayaran dengan mengirimkan invoice melalui WhatsApp kepada Iko Uwais. Kendati demikian, pesan Rudi tidak mendapatkan respon dari Iko Uwais. Dalam sebuah kesempatan, Rudi bersama istrinya melintas di depan rumah Iko Uwais menggunakan mobil. Iko Uwais yang melihat langsung memanggil sang desainer. Kemudian terjadi cekcok hingga berujung dugaan penganiayaan. Akan kita lakukan panggilan dan sudah kita layangkan suratnya untuk esok hari. Aktor laga Indonesia Iko Uwais dilaporkan oleh seseorang berinisial ERD ke Polres Metro Bekasi Kota. Iko dilaporkan ke polisi atas dugaan melakukan kekerasan. Polres Metro Bekasi Kota akan meminta keterangan Iko Uwais pada hari ini, Selasa 14 Juni 2022.
Dikutip dari wartakotaliv.com, insiden pemukulan itu terjadi di perumahan Femonia, Residen Sumarekon, Bekasi, Jawa Barat. Hal ini diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Ivan Aditira. Menurut Ivan, pemain film The Raid itu akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini sekira pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Kendati telah melayangkan surat pemanggilan, tetapi Ivan belum mendapat konfirmasi mengenai kehadiran Iko Uwais. Ivan menuturkan insiden pemukulan itu terjadi pada Sabtu 11 Juni 2022 malam. Saat itu korban bersama istrinya sedang mengendarai mobil hendak pulang ke rumah. Setibanya di rumah, korban dan terlapor bertemu. Korban dan terlapor sempat berbicara sedikit mengenai masalah kontrak kerja. Diketahui pembicaraan itu terkait kekurangan pembayaran yang dilakukan terlapor sehingga korban meminta kekurangan tersebut untuk dilunasi. Akhirnya terlapor dan korban terlibat cekcok hingga terjadilah tindak kekerasan. Terkait perkara pengeroyokan 170 KUHP yang diduga terlapornya adalah saudara Ika dan FR. Dalam hal ini, hari ini sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap 3 orang, salah satunya adalah pelapor, di mana hal ini kita ambil keterangan ketiga saksi tersebut untuk dapat menerangkan kejadian yang terjadi pada Sabtu malam kemarin. Selanjutnya, untuk terlapor akan kita lakukan panggilan dan sudah kita layangkan suratnya untuk esok hari pukul 9 WIB dan satunya lagi terhadap saudara FR kita lakukan panggilan untuk dimintai keterangannya pukul 10 WIB. Aktor laga Iko Uwais terseret kasus hukum lantaran dilaporkan seorang pria bernama Rudy. Sosok Rudy yang merupakan seorang desainer interior ini melaporkan Iko Uwais karena dugaan telah melakukan tindak penganiayaan terhadapnya. Sementara itu Iko Uwais mengaku bahwa Rudy lah yang pertama kali memukulnya. Pria bernama Rudy yang merupakan seorang desainer interior ini melaporkan Iko Uwais ke Polres Metro Bekasi Kota pada Sabtu 11 Juni kemarin. Rudy diketahui terlibat pekerjaan dengan Iko Uwais yang ingin membangun rumah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Ia merupakan tetangga dari suami Audi tersebut. Keduanya tinggal di perumahan Sumarekon, Bekasi, Jakarta Barat. Diungkapkan Rudy dalam laporannya bahwa Iko Uwais baru membayar setengah harga seusai memakai jasanya. Selang beberapa waktu, Rudy kemudian menagih sisa pembayaran dengan mengirimkan invoice melalui WhatsApp pada Iko Uwais. Namun kala itu pesan tersebut tidak mendapatkan jawaban dari Iko. Dalam ceritanya, Rudy mengatakan bahwa ia kemudian melintas di depan rumah Iko Uwais bersama sang istri dan langsung dipanggil aktor tersebut. Iko, Audi, dan juga seorang pria bernama Firmansyah menghampiri Rudy bersama istrinya. Di sanalah terjadi percekcokan sehingga berujung pada dugaan penganiayaan. Namun dari keterangan Iko Uwais, Rudy telah memutarbalikkan fakta hingga merugikan dirinya. Berdasarkan pengakuan Iko Uwais, Rudy lah yang diduga melakukan penganiayaan terlebih dahulu pada Iko. Rudy dikatakan Iko Uwais yang menendangnya di bagian perut sebelah kiri. Iko Uwais pun langsung menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Melalui kuasa hukumnya Leonardus Sagala mengatakan, kliennya memutuskan untuk melaporkan balik Rudy atas pencemaran nama baik. Iko Uwais melaporkan Rudy atas pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, kemudian pasal 310 dan 311 KUHP atas pencemaran nama baik. Sudah kami terima laporan di hari Sabtu tanggal 11 Juni 2002 atas nama pelapor RD terkait perkara pengeroyokan 170 KUHP yang diduga terlapornya adalah saudara Ika dan FR. Dalam hal ini, hari ini sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap 3 orang,
Salah satunya adalah pelapor, di mana hal ini kita ambil keterangan ketiga saksi tersebut untuk dapat menerangkan kejadian yang terjadi pada Sabtu malam kemarin. Justru si Rudi ini melakukan penyerangan, menendang bagian. Aktor Iko Uwais akhirnya buka suara seusai dilaporkan ke pihak kepolisian karena dugaan tindak penganiayaan. Iko Uwais menyebut sosok yang melaporkannya sudah memutarbalikkan fakta yang ada. Iko Uwais lantas mengungkap kronologi kejadian berdasarkan versinya. Pria yang melaporkan Iko Uwais diketahui bernama Rudi yang berprofesi sebagai seorang desainer interior. Sosok tersebut merupakan tetangga dari suami Audi tersebut. Keduanya tinggal di perumahan Sumarkom, Bekasi, Jakarta Barat. Berdasarkan keterangan Iko Uwais, Rudi telah memutarbalikkan fakta hingga merugikan dirinya. Berdasarkan pengakuan Iko Uwais, Rudilah yang diduga melakukan penganiayaan terlebih dahulu pada Iko. Rudi dikatakan Iko Uwais yang menendangnya di bagian perut sebelah kiri. Iko Uwais pun langsung menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Melalui kuasa hukumnya, Leonardo Sagala mengatakan bahwa kliennya memutuskan untuk melaporkan balik Rudi atas pencemaran nama baik. Iko Uwais melaporkan Rudi atas pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, kemudian pasal 310 dan 311 KUHP atas pencemaran nama baik. Diketahui bahwa Rudi sebelumnya melaporkan Iko Uwais dan Firmansyah ke Polres Metro Bekasi Kota pada Sabtu 11 Juni kemarin. Diduga pertikaian ini bermulai karena masalah utang piutang jasa Rudi sebagai desainer interior. Nah, pada saat kejadian keributan ini, sebenarnya yang memprovokasi itu adalah Rudi dan istrinya. Jadi pada saat kejadian itu, klien kami itu mencoba untuk mengambil foto atau video yang membuktikan saudara Rudi ada di rumah. Nah, ternyata saudara Rudi mengetahui dan dia keberatan. Dia teriak ke klien kami, dia memaki klien kami dan keluarga. Ada istri, ada kakaknya di situ. Melihat respon dari Rudi dan istrinya tersebut, klien kami berusaha untuk balik ke rumah deh, biar nggak terjadi keributan yang berkepanjangan. Ternyata si istrinya si Rudi ini tidak berhenti di situ. Dia tetap merekam, dia memaki-maki, dia mengancam akan memviralkan. Karena ada kejadian seperti itu, akhirnya klien kami secara spontan berusaha untuk menghentikan perekaman itu. Karena ini kan berpotensi merusak nama baik klien kami. Pada saat klien kami berusaha menghentikan tindakan istrinya Rudi yang merekam ini, justru si Rudi ini melakukan penyerangan, menendang bagian sisi kiri klien kami, yang nantinya yang saat ini sudah kami lakukan upaya hukum atas perbuatan itu ya. Jadi di sisi kiri klien kami itu ada luka, dan kami juga ada bukti fotonya. Nanti juga pada saat ini Bang Iko ini belum bisa hadir karena sedang melakukan visum, didampingi oleh pihak kepolisian atas apa. Tak terima disebut dalam penganiayaan, Iko Uwais pun membeberkan kronologi kejadian. Hal itu disampaikannya melalui kuasa hukumnya, Leonardo Sagala. Leo membenarkan bahwa Iko Uwais menjalin kerjasama dengan Rudi sebagai desain interior untuk bangun rumah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Namun ketika Iko Uwais menanyakan kelanjutan proyek tersebut, Rudi tidak merespons kliennya dengan baik. Iko Uwais pun memutuskan menghubungi pihak kontraktor yang sudah ditunjuk untuk menghubungi Rudi secara langsung. Namun tindakan Iko Uwais diketahui oleh Rudi yang merasa keberatan. Pihak Rudi juga disebut telah membalikan fakta kebenaran atas kasus yang kini terjadi. Rudi disebut telah memaki Iko, bahkan Rudi dan sang istri justru merekam balik Iko Uwais dengan nada diduga mengancam lalu memviralkan. Karena ada kejadian seperti itu, Iko Uwais berusaha untuk menghentikan mereka lantaran berpotensi merusak nama baik. Menurut Leo, meskipun mendapatkan serangan, Iko Uwais tidak melawan dan menahan diri hingga kemudian Rudi berusaha membanting. Firmansyah, kakak Iko yang melihat insiden ini, berusaha melerai Iko Uwais dan Rudi. Tetapi kepala Firmansyah justru hendak dipukul Rudi menggunakan tutup tong sampah. Dengan penjelasan tersebut, Leo menegaskan bahwa Rudi telah memutarbalikkan fakta dalam laporannya di Polres Metro Bekasi Kota. Kini pihak Iko melaporkan Rudi atas kasus dugaan penganiayaan dan atau pencemaran nama baik. Terima kasih teman-teman media yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Baik teman-teman media, sebagaimana diketahui berita kemarin
pagi sampai dengan malam hari banyak membicarakan tentang klien kami Iko Uwais. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan pemberitaan yang terjadi. Pertama, sebagai pembuka, perlu saya jelaskan bahwa klien kami kan ada laporan di Polres Bekasi berkaitan dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan. Nah, yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah saudara Rudi, yang mana dia merupakan pelapor di Polres Bekasi, telah melakukan pemutarbalikan fakta. Ini harus ditegaskan sebagai bentuk pembelaan. Aktor laga Indonesia Iko Uwais diduga terlibat kasus kekerasan terhadap seorang desain interior bernama Rudi. Akibat kejadian itu, Iko Uwais dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Lantas, seperti apa sosok Iko Uwais? Dikutip dari tribunnews.com, Iko Uwais lahir di Jakarta pada 12 Februari 1983 dengan nama asli Uwais Korni. Ia sudah menggeluti dunia pencaksilat sejak kecil. Kegemarannya pada pencaksilat menghantarkan Iko menjadi juara 3 turnamen pencaksilat se-DKI Jakarta tahun 2003. Sebelum menjadi aktor, Iko pernah bekerja sebagai sopir truk di sebuah perusahaan telekomunikasi. Profesi itu ia geluti selama 2 tahun. Awal mula karir Iko Uwais saat sutradara asal Wales Gareth Evans memberikannya peran utama untuk film Merantau. Awal mula karir Iko Uwais bermula saat sutradara asal Wales Gareth Evans memberikannya peran utama untuk film Merantau. Film Merantau menjadi film debut Iko sebagai aktor. Namanya semakin melejit seusai membintangi film The Raid pada tahun 2012. Perlu diketahui, Iko Uwais melalui kuasa hukumnya telah melaporkan balik sang desainer interior bernama Rudi. Kini Iko Uwais dan Rudi saling lapor. Leonardo Sagala, kuasa hukum Iko Uwais, menuturkan Rudi telah memutarbalikan fakta dalam laporan yang dilayangkannya di Polres Metro Bekasi Kota. Hingga kini pihak kepolisian masih akan mendalami kasus tersebut dengan memeriksa korban dan terlapor. Posisi klien kami yang F ini, dia bukan dalam posisi menyerang atau memukul Rudi. Dia melerai. Justru pada saat dia melerai inilah Rudi ini mau memukul kepala klien kami. Mau dipukul kepalanya. Nah, melihat kondisi itu, ya otomatis dong klien kami Bang Iko berusaha untuk menyelamatkan saudaranya, ditendanglah sebagai bentuk pembelaan ya. Ini harus ditegaskan sebagai bentuk pembelaan, bukan dalam maksud untuk mencederai atau melukai saudara Rudi. Nah, setelah klien kami Bang Iko melakukan pembelaan diri dan mencegah saudaranya dipukul, terjatuhlah si Rudi dan dibiarkan nggak dipukul kembali. Kalau tujuannya untuk mencederai atau mengeroyok, harusnya begitu si Rudi ini jatuh dipukulin dong. Tapi ini nggak dibiarkan, karena memang sejak awal tujuannya bukan untuk melakukan pengeroyokan ataupun pemukulan dalam rangka untuk mencederai. Itu. Nah, di Polres Bekasi, klien kami ini kan dilaporkan atas dugaan tindak pidana pengeroyokan. Artinya apa? Diduga klien kami bersama-sama dengan orang lain melakukan penyerangan atau pemukulan. Aktor laga Iko Uwais dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus penganiayaan. Iko dilaporkan oleh seorang desainer interior untuk rumahnya pada Sabtu 11 Juni 2022. Rencananya Iko akan segera dipanggil pihak berwajib untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan pada Senin 13 Juni. Laporan penganiayaan sebelumnya telah diterima Polres Metro Bekasi akhir pekan lalu. Zulpan mengungkapkan kronologi dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan Iko dari pelapor sekaligus korban bernama Rudi. Awalnya, Iko Uwais tengah membangun sebuah rumah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Rudi selaku desainer interior mengaku baru dibayar setengahnya dengan perjanjian dan nominal tertentu. Kemudian Rudi menagih sisa pembayaran kepada Iko Uwais dengan mengirim invoice melalui aplikasi pesan singkat. Hanya saja, Iko disebut tak merespons invoice yang dikirim oleh Rudi. Kemudian pada Sabtu 11 Juni, korban bersama saksi yang tak lain adalah istri Rudi, ingin pulang dan melintasi depan rumah Iko. Iko yang mengetahui hal tersebut langsung memanggil keduanya. Lebih lanjut, Iko Uwais dan seorang pria bernama Firmansyah menghampiri Rudi beserta istri. Tak berselang lama, antara Iko dan Rudi terlibat cekcok. Rudi mengaku Iko dan Firmansyah saat itu langsung memukulnya hingga mengalami luka. Saat ini, Iko Uwais sudah dipanggil polisi dan akan dimintai klarifikasi perihal tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Selain Iko, polisi juga akan memanggil beberapa saksi dan akan meminta keterangan dari mereka semua.
Nama aktor Iko Uwais mendadak menjadi pembicaraan setelah tersangkut kasus pemukulan terhadap seorang pria bernama Rudi. Namun berdasarkan keterangan versi Iko Uwais, Rudilah yang melakukan penganiayaan terlebih dahulu dengan menendang perutnya. Atas hal tersebut, Iko Uwais melalui kuasa hukumnya melaporkan balik Rudi atas kasus pencemaran nama baik. Laporan tersebut dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Selasa 14 Juni 2022. Tak hanya pencemaran nama baik, namun laporan juga terkait dugaan penganiayaan. Soal laporan pencemaran nama baik karena diduga Rudi memutarbalikkan fakta dan merugikan Iko. Untuk memperkuat laporannya, Iko Uwais harus menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Iko Uwais, Leonardo Segala, dalam konferensi persnya di Jakarta Selatan pada Selasa 14 Juni 2022 dini hari. Dikutip dari Tribunnews.com, Selasa 14 Juni 2022, laporan tersebut telah dilayangkan pada dini hari tadi. Diberitakan sebelumnya seorang pria bernama Rudi melaporkan Iko dan Firmansyah ke Polres Bekasi Kota pada Sabtu 11 Juni 2022. Laporan tersebut berawal dari aktor laga tersebut yang menggunakan jasa Rudi sebagai desain interior untuk membangun rumahnya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Namun Iko Uwais baru membayar setengah harga. Setelah beberapa waktu, Rudi menagih sisa pembayaran dengan mengirimkan invoice melalui WhatsApp kepada Iko Uwais. Kendati demikian, pesan Rudi tidak mendapatkan respon dari Iko Uwais. Dalam sebuah kesempatan, Rudi bersama istrinya melintas di depan rumah Iko Uwais menggunakan mobil. Iko Uwais yang melihat langsung memanggil sang desainer. Kemudian terjadi cekcok hingga berujung dugaan penganiayaan. Akan kita lakukan panggilan dan sudah kita layangkan suratnya untuk esok hari. Aktor laga Indonesia Iko Uwais dilaporkan oleh seseorang berinisial ERD ke Polres Metro Bekasi Kota. Iko dilaporkan ke polisi atas dugaan melakukan kekerasan. Polres Metro Bekasi Kota akan meminta keterangan Iko Uwais pada hari ini, Selasa 14 Juni 2022. Dikutip dari wartakotaliv.com, insiden pemukulan itu terjadi di perumahan Femonia, Residen Sumarekon, Bekasi, Jawa Barat. Hal ini diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Ivan Aditira. Menurut Ivan, pemain film The Raid itu akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini sekira pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Kendati telah melayangkan surat pemanggilan, tetapi Ivan belum mendapat konfirmasi mengenai kehadiran Iko Uwais. Ivan menuturkan insiden pemukulan itu terjadi pada Sabtu 11 Juni 2022 malam. Saat itu korban bersama istrinya sedang mengendarai mobil hendak pulang ke rumah. Setibanya di rumah, korban dan terlapor bertemu. Korban dan terlapor sempat berbicara sedikit mengenai masalah kontrak kerja. Diketahui pembicaraan itu terkait kekurangan pembayaran yang dilakukan terlapor sehingga korban meminta kekurangan tersebut untuk dilunasi. Akhirnya terlapor dan korban terlibat cekcok hingga terjadilah tindak kekerasan. Terkait perkara pengeroyokan 170 KUHP yang diduga terlapornya adalah saudara Ika dan FR. Dalam hal ini, hari ini sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap 3 orang, salah satunya adalah pelapor, di mana hal ini kita ambil keterangan ketiga saksi tersebut untuk dapat menerangkan kejadian yang terjadi pada Sabtu malam kemarin. Selanjutnya, untuk terlapor akan kita lakukan panggilan dan sudah kita layangkan suratnya untuk esok hari pukul 9 WIB dan
satunya lagi terhadap saudara FR kita lakukan panggilan untuk dimintai keterangannya pukul 10 WIB. Aktor laga Iko Uwais terseret kasus hukum lantaran dilaporkan seorang pria bernama Rudi. Sosok Rudi yang merupakan seorang desainer interior ini melaporkan Iko Uwais karena dugaan telah melakukan tindak penganiayaan terhadapnya. Sementara itu Iko Uwais mengaku bahwa Rudi lah yang pertama kali memukulnya. Pria bernama Rudi yang merupakan seorang desainer interior ini melaporkan Iko Uwais ke Polres Metro Bekasi Kota pada Sabtu 11 Juni kemarin. Rudi diketahui terlibat pekerjaan dengan Iko Uwais yang ingin membangun rumah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Ia merupakan tetangga dari suami Audi tersebut. Keduanya tinggal di perumahan Sumerekom, Bekasi, Jakarta Barat. Diungkapkan Rudi dalam laporannya bahwa Iko Uwais baru membayar setengah harga seusai memakai jasanya. Selang beberapa waktu, Rudi kemudian menagih sisa pembayaran dengan mengirimkan invoice melalui WhatsApp pada Iko Uwais. Namun kala itu pesan tersebut tidak mendapatkan jawaban dari Iko. Dalam ceritanya, Rudi mengatakan bahwa ia kemudian melintas di depan rumah Iko Uwais bersama sang istri dan langsung dipanggil aktor tersebut. Iko, Audi, dan juga seorang pria bernama Firmansyah menghampiri Rudi bersama istrinya. Di sanalah terjadi percekcokan sehingga berujung pada dugaan penganiayaan. Namun dari keterangan Iko Uwais, Rudi telah memutarbalikan fakta hingga merugikan dirinya. Berdasarkan pengakuan Iko Uwais, Rudilah yang diduga melakukan penganiayaan terlebih dahulu pada Iko. Rudi dikatakan Iko Uwais yang menendangnya di bagian perut sebelah kiri. Iko Uwais pun langsung menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Melalui kuasa hukumnya, Leonardus Sagala mengatakan kliennya memutuskan untuk melaporkan balik Rudi atas pencemaran nama baik. Iko Uwais melaporkan Rudi atas pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, kemudian pasal 310 dan 311 KUHP atas pencemaran nama baik. Sudah kami terima laporan di hari Sabtu tanggal 11 Juni 2002 atas nama pelapor RD terkait perkara pengeroyokan 170 KUHP yang diduga terlapornya adalah saudara Ika dan FR. Dalam hal ini, hari ini sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap 3 orang, salah satunya adalah pelapor, di mana hal ini kita ambil keterangan ketiga saksi tersebut untuk dapat merangkan kejadian yang terjadi pada Sabtu malam kemarin. Justru si Rudi ini melakukan penyerangan, menendang bagian. Aktor Iko Uwais akhirnya buka suara seusai dilaporkan ke pihak kepolisian karena dugaan tindak penganiayaan. Iko Uwais menyebut sosok yang melaporkannya sudah memutarbalikan fakta yang ada. Iko Uwais lantas mengungkap kronologi kejadian berdasarkan versinya. Pria yang melaporkan Iko Uwais diketahui bernama Rudi yang berprofesi sebagai seorang desainer interior. Sosok tersebut merupakan tetangga dari suami Audi tersebut. Keduanya tinggal di perumahan Sumerekom, Bekasi, Jakarta Barat. Berdasarkan keterangan Iko Uwais, Rudi telah memutarbalikan fakta hingga merugikan dirinya. Berdasarkan pengakuan Iko Uwais, Rudilah yang diduga melakukan penganiayaan terlebih dahulu pada Iko. Rudi dikatakan Iko Uwais yang menendangnya di bagian perut sebelah kiri. Iko Uwais pun langsung menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Melalui kuasa hukumnya, Leonardus Sagala mengatakan bahwa kliennya memutuskan untuk melaporkan balik Rudi atas pencemaran nama baik. Iko Uwais melaporkan Rudi atas pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, kemudian pasal 310 dan 311 KUHP atas pencemaran nama baik. Diketahui bahwa Rudi sebelumnya melaporkan Iko Uwais dan Firmansyah ke Polres Metro Bekasi Kota pada Sabtu 11 Juni kemarin. Diduga pertikaian ini bermulai karena masalah utang piutang jasa Rudi sebagai desainer interior. Nah, pada saat kejadian keributan ini,
sebenarnya yang memprovokasi itu adalah Rudi dan istrinya. Jadi pada saat kejadian itu klien kami itu mencoba untuk mengambil foto atau video yang membuktikan saudara Rudi ada di rumah. Nah, ternyata saudara Rudi mengetahui dan dia keberatan. Dia teriak ke klien kami, dia memaki klien kami dan keluarga. Ada istri, ada kakaknya di situ. Melihat respon dari Rudi dan istrinya tersebut, klien kami berusaha untuk balik ke rumah deh, biar nggak terjadi keributan yang berkepanjangan. Ternyata si istrinya si Rudi ini tidak berhenti di situ. Dia tetap merekam, dia memaki-maki, dia mengancam akan memviralkan. Karena ada kejadian seperti itu, akhirnya klien kami secara spontan berusaha untuk menghentikan perekaman itu. Karena ini kan berpotensi merusak nama baik klien kami. Pada saat klien kami berusaha menghentikan tindakan istrinya Rudi yang merekam ini, justru si Rudi ini melakukan penyerangan, menendang bagian sisi kiri klien kami, yang nantinya yang saat ini sudah kami lakukan upaya hukum atas perbuatan itu ya. Jadi di sisi kiri klien kami itu ada luka, dan kami juga ada bukti fotonya. Nanti juga pada saat ini Bang Iko ini belum bisa hadir karena sedang melakukan visum, didampingi oleh pihak kepolisian atas apa. Tak terima disebut dalam penganiayaan, Iko Uwais pun membeberkan kronologi kejadian. Hal itu disampaikannya melalui kuasa hukumnya, Leonardus Sagala. Leo membenarkan bahwa Iko Uwais menjalin kerjasama dengan Rudi sebagai desain interior untuk bangun rumah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Namun ketika Iko Uwais menanyakan kelanjutan proyek tersebut, Rudi tidak merespons kliennya dengan baik. Iko Uwais pun memutuskan menghubungi pihak kontraktor yang sudah ditunjuk untuk menghubungi Rudi secara langsung. Namun tindakan Iko Uwais diketahui oleh Rudi yang merasa keberatan. Pihak Rudi juga disebut telah membalikan fakta kebenaran atas kasus yang kini terjadi. Rudi disebut telah memaki Iko, bahkan Rudi dan sang istri justru merekam balik Iko Uwais dengan nada diduga mengancam lalu memviralkan. Karena ada kejadian seperti itu, Iko Uwais berusaha untuk menghentikan mereka lantaran berpotensi merusak nama baik. Menurut Leo, meskipun mendapatkan serangan, Iko Uwais tidak melawan dan menahan diri hingga kemudian Rudi berusaha membanting. Firmansyah, kakak Iko yang melihat insiden ini, berusaha melerai Iko Uwais dan Rudi. Tetapi kepala Firmansyah justru hendak dipukul Rudi menggunakan tutup tong sampah. Dengan penjelasan tersebut, Leo menegaskan bahwa Rudi telah memutarbalikkan fakta dalam laporannya di Polres Metro Bekasi Kota. Kini pihak Iko melaporkan Rudi atas kasus dugaan penganiayaan dan atau pencemaran nama baik. Terima kasih teman-teman media yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Baik teman-teman media, sebagaimana diketahui berita kemarin pagi sampai dengan malam hari banyak membicarakan tentang klien kami Iko Uwais. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan pemberitaan yang terjadi. Pertama, sebagai pembuka perlu saya jelaskan bahwa klien kami kan ada laporan di Polres Bekasi berkaitan dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan. Nah, yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah saudara Rudi yang mana dia merupakan pelapor di Polres Bekasi telah melakukan pemutarbalikan fakta. Ini harus ditegaskan sebagai bentuk pembelaan. Aktor laga Indonesia Iko Uwais diduga terlibat kasus kekerasan terhadap seorang desain interior bernama Rudi. Akibat kejadian itu, Iko Uwais dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Lantas seperti apa sosok Iko Uwais? Dikutip dari tribunnews.com, Iko Uwais lahir di Jakarta pada 12 Februari 1983 dengan nama asli Uwais Korni. Ia sudah menggeluti dunia pencaksilat sejak kecil. Kegemarannya pada pencaksilat menghantarkan Iko menjadi juara 3 turnamen pencaksilat se-DKI Jakarta tahun 2003. Sebelum menjadi aktor, Iko pernah bekerja sebagai sopir truk di sebuah perusahaan telekomunikasi. Profesi itu ia geluti selama 2 tahun. Awal mula karir Iko Uwais saat sutradara asal Wales Gareth Evans memberikannya peran utama untuk film Merantau.
Awal mula karir Iko Uwais bermula saat sutradara asal Wales Gareth Evans memberikannya peran utama untuk film Merantau. Film Merantau menjadi film debut Iko sebagai aktor. Namanya semakin melejit seusai membintangi film The Raid pada tahun 2012. Perlu diketahui Iko Uwais melalui kuasa hukumnya telah melaporkan balik sang desainer interior bernama Rudy. Kini Iko Uwais dan Rudy saling lapor. Leonardo Sagala, kuasa hukum Iko Uwais, menuturkan Rudy telah memutarbalikan fakta dalam laporan yang dilayangkannya di Polres Metro Bekasi Kota. Hingga kini pihak kepolisian masih akan mendalami kasus tersebut dengan memeriksa korban dan terlapor. Posisi klien kami yang F ini, dia bukan dalam posisi menyerang atau memukul Rudy. Dia melerai. Justru pada saat dia melerai inilah Rudy ini mau memukul kepala klien kami. Mau dipukul kepalanya. Nah, melihat kondisi itu, ya otomatis dong klien kami Bang Iko berusaha untuk menyelamatkan saudaranya, ditendanglah sebagai bentuk pembelaan ya. Ini harus ditegaskan sebagai bentuk pembelaan, bukan dalam maksud untuk mencederai atau melukai saudara Rudy. Nah, setelah klien kami Bang Iko melakukan pembelaan diri dan mencegah saudaranya dipukul, terjatuhlah si Rudy dan dibiarkan nggak dipukul kembali. Kalau tujuannya untuk mencederai atau mengeroyok, harusnya begitu si Rudy ini jatuh dipukulin dong. Tapi ini nggak dibiarkan karena memang sejak awal tujuannya bukan untuk melakukan pengeroyokan ataupun pemukulan dalam rangka untuk mencederai. Itu. Nah, di Polres Bekasi, klien kami ini kan dilaporkan atas dugaan tindak pidana pengeroyokan. Artinya apa? Diduga klien kami bersama-sama dengan orang lain melakukan penyerangan atau pemukulan. Aktor laga Iko Uwais dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus penganiayaan. Iko dilaporkan oleh seorang desainer interior untuk rumahnya pada Sabtu 11 Juni 2022. Rencananya Iko akan segera dipanggil pihak berwajib untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan pada Senin 13 Juni. Laporan penganiayaan sebelumnya telah diterima Polres Metro Bekasi akhir pekan lalu. Zulpan mengungkapkan kronologi dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan Iko dari pelapor sekaligus korban bernama Rudy. Awalnya, Iko Uwais tengah membangun sebuah rumah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Rudy selaku desainer interior mengaku baru dibayar setengahnya dengan perjanjian dan nominal tertentu. Kemudian Rudy menagih sisa pembayaran kepada Iko Uwais dengan mengirim invoice melalui aplikasi pesan singkat. Hanya saja Iko disebut tak merespons invoice yang dikirim oleh Rudy. Kemudian pada Sabtu 11 Juni, korban bersama saksi yang tak lain adalah istri Rudy ingin pulang dan melintasi depan rumah Iko. Iko yang mengetahui hal tersebut langsung memanggil keduanya. Lebih lanjut, Iko Uwais dan seorang pria bernama Firmansyah menghampiri Rudy beserta istri. Tak berselang lama, antara Iko dan Rudy terlibat cekcok. Rudy mengaku Iko dan Firmansyah saat itu langsung memukulnya hingga mengalami luka. Saat ini, Iko Uwais sudah dipanggil polisi dan akan dimintai klarifikasi perihal tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Selain Iko, polisi juga akan memanggil beberapa saksi dan akan meminta keterangan dari mereka semua. Nama aktor Iko Uwais mendadak menjadi pembicaraan setelah tersangkut kasus pemukulan terhadap seorang pria bernama Rudy. Namun berdasarkan keterangan versi Iko Uwais, Rudy lah yang melakukan penganiayaan terlebih dahulu dengan menendang perutnya. Atas hal tersebut, Iko Uwais melalui kuasa hukumnya melaporkan balik Rudy atas kasus pencemaran nama baik. Laporan tersebut dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Selasa 14 Juni 2022. Tak hanya pencemaran nama baik, namun laporan juga terkait dugaan penganiayaan. Soal laporan pencemaran nama baik karena diduga Rudy memutarbalikkan fakta dan merugikan Iko. Untuk memperkuat laporannya, Iko Uwais harus menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Iko Uwais, Leonardo Sagala, dalam konferensi persnya di Jakarta Selatan pada Selasa 14 Juni 2022 dini hari. Dikutip dari tribunnews.com, Selasa 14 Juni 2022, laporan tersebut telah dilayangkan pada dini hari tadi.
Diberitakan sebelumnya seorang pria bernama Rudi melaporkan Iko dan Firmansyah ke Polres Bekasi Kota pada Sabtu 11 Juni 2022. Laporan tersebut berawal dari aktor laga tersebut yang menggunakan jasa Rudi sebagai desain interior untuk membangun rumahnya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Namun Iko Uwais baru membayar setengah harga. Setelah beberapa waktu Rudi menagih sisa pembayaran dengan mengirimkan invoice melalui WhatsApp kepada Iko Uwais. Kendati demikian, pesan Rudi tidak mendapatkan respon dari Iko Uwais. Dalam sebuah kesempatan, Rudi bersama istrinya melintas di depan rumah Iko Uwais menggunakan mobil. Iko Uwais yang melihat langsung memanggil sang desainer. Kemudian terjadi cekcok hingga berujung dugaan penganiayaan. Akan kita lakukan panggilan dan sudah kita layangkan suratnya untuk esok hari. Aktor laga Indonesia Iko Uwais dilaporkan oleh seseorang berinisial ERD ke Polres Metro Bekasi Kota. Iko dilaporkan ke polisi atas dugaan melakukan kekerasan. Polres Metro Bekasi Kota akan meminta keterangan Iko Uwais pada hari ini, Selasa 14 Juni 2022. Dikutip dari wartakotalive.com, insiden pemukulan itu terjadi di perumahan Femonia, Residen Sumarekon, Bekasi, Jawa Barat. Hal ini diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Ivan Aditira. Menurut Ivan, pemain film The Raid itu akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini sekira pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Kendati telah melayangkan surat pemanggilan, tetapi Ivan belum mendapat konfirmasi mengenai kehadiran Iko Uwais. Ivan menuturkan insiden pemukulan itu terjadi pada Sabtu 11 Juni 2022 malam. Saat itu korban bersama istrinya sedang mengendarai mobil hendak pulang ke rumah. Setibanya di rumah, korban dan terlapor bertemu. Korban dan terlapor sempat berbicara sedikit mengenai masalah kontrak kerja. Diketahui pembicaraan itu terkait kekurangan pembayaran yang dilakukan terlapor sehingga korban meminta kekurangan tersebut untuk dilunasi. Akhirnya terlapor dan korban terlibat cekcok hingga terjadilah tindak kekerasan. Terkait perkara pengeroyokan 170 KUHP yang diduga terlapornya adalah saudara Ika dan FR. Dalam hal ini, hari ini sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap 3 orang, salah satunya adalah pelapor, di mana hal ini kita ambil keterangan ketiga saksi tersebut untuk dapat merangkan kejadian yang terjadi pada Sabtu malam kemarin. Selanjutnya, untuk terlapor akan kita lakukan panggilan dan sudah kita layangkan suratnya untuk esok hari pukul 9 WIB dan satunya lagi terhadap saudara FR kita lakukan panggilan untuk dimintai keterangannya pukul 10 WIB. Aktor laga Iko Uwais terseret kasus hukum lantaran dilaporkan seorang pria bernama Rudi. Sosok Rudi yang merupakan seorang desainer interior ini melaporkan Iko Uwais karena dugaan telah melakukan tindak penganiayaan terhadapnya. Sementara itu Iko Uwais mengaku bahwa Rudi lah yang pertama kali memukulnya.
Pria bernama Rudi yang merupakan seorang desainer interior ini melaporkan Iko Uwais ke Polres Metro Bekasi Kota pada Sabtu 11 Juni kemarin. Rudi diketahui terlibat pekerjaan dengan Iko Uwais yang ingin membangun rumah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Ia merupakan tetangga dari suami Audi tersebut. Keduanya tinggal di perumahan Sumerekom, Bekasi, Jakarta Barat. Diungkapkan Rudi dalam laporannya bahwa Iko Uwais baru membayar setengah harga seusai memakai jasanya. Selang beberapa waktu, Rudi kemudian menagih sisa pembayaran dengan mengirimkan invoice melalui WhatsApp pada Iko Uwais. Namun kala itu pesan tersebut tidak mendapatkan jawaban dari Iko. Dalam ceritanya, Rudi mengatakan bahwa ia kemudian melintas di depan rumah Iko Uwais bersama sang istri dan langsung dipanggil aktor tersebut. Iko, Audi, dan juga seorang pria bernama Firmansyah menghampiri Rudi bersama istrinya. Di sanalah terjadi percekcokan sehingga berujung pada dugaan penganiayaan. Namun dari keterangan Iko Uwais, Rudi telah memutarbalikkan fakta hingga merugikan dirinya. Berdasarkan pengakuan Iko Uwais, Rudilah yang diduga melakukan penganiayaan terlebih dahulu pada Iko. Rudi dikatakan Iko Uwais yang menendangnya di bagian perut sebelah kiri. Iko Uwais pun langsung menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Melalui kuasa hukumnya Leonardus Sagala mengatakan, kliennya memutuskan untuk melaporkan balik Rudi atas pencemaran nama baik. Iko Uwais melaporkan Rudi atas pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, kemudian pasal 310 dan 311 KUHP atas pencemaran nama baik. Sudah kami terima laporan di hari Sabtu tanggal 11 Juni 2002 atas nama pelapor RD terkait perkara pengeroyokan 170 KUHP yang diduga terlapornya adalah saudara Ika dan FL. Dalam hal ini, hari ini sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap 3 orang, salah satunya adalah pelapor, di mana hal ini kita ambil keterangan ketiga saksi tersebut untuk dapat merangkan kejadian yang terjadi pada Sabtu malam kemarin. Justru si Rudi ini melakukan penyerangan, menendang bagian. Aktor Iko Uwais akhirnya buka suara seusai dilaporkan ke pihak kepolisian karena dugaan tindak penganiayaan. Iko Uwais menyebut sosok yang melaporkannya sudah memutarbalikkan fakta yang ada. Iko Uwais lantas mengungkap kronologi kejadian berdasarkan versinya. Pria yang melaporkan Iko Uwais diketahui bernama Rudi yang berprofesi sebagai seorang desainer interior. Sosok tersebut merupakan tetangga dari suami Audi tersebut. Keduanya tinggal di perumahan Sumerekom, Bekasi, Jakarta Barat. Berdasarkan keterangan Iko Uwais, Rudi telah memutarbalikkan fakta hingga merugikan dirinya. Berdasarkan pengakuan Iko Uwais, Rudilah yang diduga melakukan penganiayaan terlebih dahulu pada Iko. Rudi dikatakan Iko Uwais yang menendangnya di bagian perut sebelah kiri. Iko Uwais pun langsung menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Melalui kuasa hukumnya, Leonardus Sagala mengatakan bahwa kliennya memutuskan untuk melaporkan balik Rudi atas pencemaran nama baik. Iko Uwais melaporkan Rudi atas pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, kemudian pasal 310 dan 311 KUHP atas pencemaran nama baik. Diketahui bahwa Rudi sebelumnya melaporkan Iko Uwais dan Firmansyah ke Polres Metro Bekasi Kota pada Sabtu 11 Juni kemarin. Diduga pertikaian ini bermulai karena masalah utang piutang jasa Rudi sebagai desainer interior. Nah, pada saat kejadian keributan ini, sebenarnya yang memprovokasi itu adalah Rudi dan istrinya. Jadi pada saat kejadian itu, klien kami itu mencoba untuk mengambil foto atau video yang membuktikan saudara Rudi ada di rumah. Nah, ternyata saudara Rudi mengetahui dan dia keberatan. Dia teriak ke klien kami, dia memaki klien kami dan keluarga. Ada istri, ada kakaknya di situ. Melihat respon dari Rudi dan istrinya tersebut, klien kami berusaha untuk balik ke rumah deh, biar nggak terjadi keributan yang berkepanjangan. Ternyata si istrinya si Rudi ini tidak berhenti di situ. Dia tetap merekam, dia memaki-maki, dia mengancam akan memviralkan. Karena ada kejadian seperti itu, akhirnya klien kami secara spontan berusaha untuk menghentikan perekaman itu. Karena ini kan berpotensi merusak nama baik klien kami. Pada saat klien kami berusaha menghentikan tindakan istrinya Rudi yang merekam ini, justru si Rudi ini melakukan penyerangan, menendang
bagian sisi kiri klien kami yang nantinya yang saat ini sudah kami lakukan upaya hukum atas perbuatan itu ya. Jadi di sisi kiri klien kami itu ada luka dan kami juga ada bukti fotonya. Nanti juga pada saat ini Bang Iko ini belum bisa hadir karena sedang melakukan visum, didampingi oleh pihak kepolisian atas apa. Tak terima disebut dalam penganiayaan, Iko Uwais pun membeberkan kronologi kejadian. Hal itu disampaikannya melalui kuasa hukumnya, Leonardus Sagala. Leo membenarkan bahwa Iko Uwais menjalin kerjasama dengan Rudy sebagai desain interior untuk bangun rumah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Namun ketika Iko Uwais menanyakan kelanjutan proyek tersebut, Rudy tidak merespons kliennya dengan baik. Iko Uwais pun memutuskan menghubungi pihak kontraktor yang sudah ditunjuk untuk menghubungi Rudy secara langsung. Namun tindakan Iko Uwais diketahui oleh Rudy yang merasa keberatan. Pihak Rudy juga disebut telah membalikan fakta kebenaran atas kasus yang kini terjadi. Rudy disebut telah memaki Iko, bahkan Rudy dan sang istri justru merekam balik Iko Uwais dengan nada diduga mengancam lalu memviralkan. Karena ada kejadian seperti itu, Iko Uwais berusaha untuk menghentikan mereka lantaran berpotensi merusak nama baik. Menurut Leo, meskipun mendapatkan serangan, Iko Uwais tidak melawan dan menahan diri hingga kemudian Rudy berusaha membanting. Firmansyah, kakak Iko yang melihat insiden ini, berusaha melerai Iko Uwais dan Rudy. Tetapi kepala Firmansyah justru hendak dipukul Rudy menggunakan tutup tong sampah. Dengan penjelasan tersebut, Leo menegaskan bahwa Rudy telah memutarbalikkan fakta dalam laporannya di Polres Metro Bekasi Kota. Kini pihak Iko melaporkan Rudy atas kasus dugaan penganiayaan dan atau pencemaran nama baik. Terima kasih teman-teman media yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Baik teman-teman media, sebagaimana diketahui berita kemarin pagi sampai dengan malam hari banyak membicarakan tentang klien kami Iko Uwais. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan pemberitaan yang terjadi. Pertama, sebagai pembuka perlu saya jelaskan bahwa klien kami kan ada laporan di Polres Bekasi berkaitan dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan. Nah, yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah saudara Rudy yang mana dia merupakan pelapor di Polres Bekasi telah melakukan pemutarbalikan fakta. Ini harus ditegaskan sebagai bentuk pembelaan. Aktor laga Indonesia Iko Uwais diduga terlibat kasus kekerasan terhadap seorang desain interior bernama Rudy. Akibat kejadian itu, Iko Uwais dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Lantas seperti apa sosok Iko Uwais? Dikutip dari Tribunnews.com, Iko Uwais lahir di Jakarta pada 12 Februari 1983 dengan nama asli Uwais Korni. Ia sudah menggeluti dunia pencaksilat sejak kecil. Kegemarannya pada pencaksilat menghantarkan Iko menjadi juara 3 turnamen pencaksilat se-DKI Jakarta tahun 2003. Sebelum menjadi aktor, Iko pernah bekerja sebagai sopir truk di sebuah perusahaan telekomunikasi. Profesi itu ia geluti selama 2 tahun. Awal mula karir Iko Uwais saat sutradara asal Wales Gareth Evans memberikannya peran utama untuk film Merantau. Awal mula karir Iko Uwais bermula saat sutradara asal Wales Gareth Evans memberikannya peran utama untuk film Merantau. Film Merantau menjadi film debut Iko sebagai aktor. Namanya semakin melejit seusai membintangi film The Raid pada tahun 2012. Perlu diketahui Iko Uwais melalui kuasa hukumnya telah melaporkan balik sang desainer interior bernama Rudy. Kini Iko Uwais dan Rudy saling lapor. Leonardus Sagala, kuasa hukum Iko Uwais, menuturkan Rudy telah memutarbalikan fakta dalam laporan yang dilayangkannya di Polres Metro Bekasi Kota. Hingga kini pihak kepolisian masih akan mendalami kasus tersebut dengan memeriksa korban dan terlapor. Posisi klien kami yang F ini, dia bukan dalam posisi menyerang atau memukul Rudy. Dia melerai. Justru pada saat dia melerai inilah Rudy ini mau memukul kepala klien kami. F. Mau dipukul kepalanya. Nah, melihat kondisi itu, ya otomatis dong klien kami Bang Iko berusaha untuk menyelamatkan saudaranya, ditendanglah sebagai bentuk pembelaan ya. Ini harus ditegaskan sebagai bentuk pembelaan, bukan dalam maksud untuk mencederai atau melukai saudara Rudy. Nah, setelah klien kami Bang Iko melakukan pembelaan diri dan mencegah saudaranya dipukul, terjatuhlah si Rudy.
dan dibiarkan nggak dipukul kembali. Kalau tujuannya untuk mencederai atau mengeroyok, harusnya begitu si Rudi ini jatuh dipukulin dong. Tapi ini nggak dibiarkan, karena memang sejak awal tujuannya bukan untuk melakukan pengeroyokan ataupun pemukulan dalam rangka untuk mencederai. Itu. Nah, di Polres Bekasi, klien kami ini kan dilaporkan atas dugaan tindak pidana pengeroyokan. Artinya apa? Diduga klien kami bersama-sama dengan orang lain melakukan penyerangan atau pemukulan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.